Saudara perlu satu kenaikan, saudara perlu naik kelas, saudara perlu naik level, saudara dan saya perlu naik ke sebuah area yang baru, sebuah masa yang baru, periode yang baru di mana semuanya harus naikkan. Iman yang dulu, yang kemarin, saudara harus naikkan. Entah 1 tahun ini pandemi, saudara dengar berita, baca berita di mana-mana, teriakan banyak orang. Itu semua tentang kematian, tentang semua yang terdegradasi, yang sedang menurun. Kita, saudara dan saya harus memutuskan untuk saya harus stepping up. Tuhan yang adalah roh hanya bisa didekati dengan sesuatu yang di roh, gak bisa dengan daging. Artinya kalau saudara harus stepping up di roh, artinya saudara dan saya otomatis kita akan lebih banyak stepping down di daging. Halo? Stepping up di roh artinya saudara harus banyak stepping down di daging. Yang artinya saudara dan saya harus lebih banyak memberi ruangan, lebih banyak buat Tuhan. Dan daging kita makin hari akan makin banyak dikurangi. Semua tentang diri kita harus banyak dikurangi. Saya mau mulai dengan seperti ini. Saudara maafkan saya kalau saudara dengar kata-katanya ada gak enak. Mulai hari ini berhentilah dengan dunia pelayanan. Tapi mulailah dengan dunia pengabdian. Saudara setelah main musik, setelah khotbah, setelah nari, saudara selesai pelayanan tempat masing-masing, kau nggak akan pelayan, nggak akan mikir masa depan, nggak akan mikir ke depan akan buat apa, akan lakukan apa. Kau nggak akan ikut memikirkan apa yang dipikirkan para pemimpin kita. Kau nggak perlu, kau tinggal terima tugas dunia pelayanan. Tapi pengabdian, kau akan ikut gendong, kau akan ikut mikirin, kau akan ikut doain, kau akan mikirin hari ini nanti next. Tim ini mau dibawa kemana, pelayanan ini mau dibawa kemana, kota kita, bangsa kita mau dibawa kemana. Saudara akan ikut merenungkan dan akan ikut merekam di hatimu, akan ikut mengandung di hatimu. Itu dunia pengabdian. Dunia pelayanan selesai nyanyi, selesai nari, selesai khotbah, saudara ya udah silakan pulang. Tapi dunia pengabdian, maafkan saya, kau akan sedikit, kau kata sedikitnya enak sih, tapi ya udah kenyataan seperti itu. Kau akan sedikit restless. Otakmu, hatimu, waktumu. Selain kau harus memikirkan keluargamu, keadaanmu, entah kalau saudara pemimpin, kau punya anak buah, kalau saudara punya pekerjaan, saudara punya ada tanggung jawab dengan kantormu, pemimpinmu, atau kalau engkau punya bisnis usaha atau kau seorang pemimpin, kau punya tanggung jawab dengan orang-orang di sekitarmu, orang-orang di bawahmu. Tapi kau juga ada, selain itu saudara dan saya juga punya tanggung jawab untuk kota kita, buat bangsa kita. Saudara mesti punya, dunia pengabdian akan membawa kau memikirkan dan akan ikut merenungkan itu. Sekian waktu ke belakang ini ada area yang baru di hidup saya. Yang sejak kepulangan beberapa hamba-hamba Tuhan, para pendahulu kita, baik Pak Yusak, Pak Petrus Agung, dan Pak Daniel, ada satu hal yang saya harus stepping up. Saudara jadi anak buah, itu enak. Pemimpin kami tinggal bicara, buin tinggal ngomong, saya mau ini, ya udah, lakuin aja, lakukan, selesai. Tapi ada kalanya momen yang menurut saya lebih berat adalah waktu beliau nanya, kamu rasa apa? Kamu dapat apa? Harus lakukan apa? Waktu beliau menganggap engkau rekan sekerja, itu yang artinya kau harus ikut gendong hal yang sama. Nah, itu momen di mana saudara, saya bilang, kalau engkau makanya saya mau bicara seperti ini. Entah saudara dari unit mana, dari pelayanan apapun, mulai hari ini maafkan saya, berhentilah dengan dunia pelayanan, masukilah dunia pengabdian. Itu area yang di dalam dirimu, kepalamu, hatimu, rohmu gak akan pernah berhenti mikir. Meskipun nanti prioritasnya akan geser, nomor kesekian. Begitu saudara pulang ke rumah, keluargamu akan saudara pikirin, urus keluarga udah beres, sambil tidur, sambil persiapan, sambil mandi atau ngapain, di kepala, di hati akan tetap masak. Bagaimana ya kita melahirkan sebuah tarian, sebuah penyembahan yang akan menarik hadirat Tuhan. Apakah itu physically? Gak akan benar. Saya mau jujur apa tadi dengan saudara?
berapa, ada satu lagu yang kalau saya megang mic, pas ini lagu ini keluar dari mulut saya, entah itu sembah dan puji penuhi kamu betul kan? Betul. Betul itu gabungan antara benar dan betul, jadi betul. Belum lagi hosana, how praise, dengar kayak gitu gimana? Bosan gak? Saudara, saya ini orangnya melankolis, parah. Melankolis romantis. Melankolis autis. Saya serius, saya orangnya punya sedikit autisme tersendiri, di mana saya bisa sendirian, saya bisa. Walaupun nggak bisa lama, tapi saya bisa sendirian. Saya ini orang yang sangat jago menyendiri tengah keramaian. Nah, saya ini orangnya bosenan sangat. Gimana caranya nyanyi satu lagu yang sama berkali-kali dan nggak boleh bosen? Karena buat saya sorga nggak pernah basi. Sorga nggak pernah basi. Tapi bayangin Tuhan harus dengar lagu yang sama terus. Yang harus fresh apanya? Nah, apakah saudara pikir saya tiap hari nggak mikir tiap hari gimana caranya ya Tuhan? Bagaimana caranya nyentuh hati Tuhan dengan sesuatu yang fresh, dengan aransemen? Bukan aransemennya sih buat saya, tapi menciptakan sesuatu di dalamnya itu buat saya penting. Di sini nggak pernah berhenti. Saya mau bilang maaf kan saya restless. Saya 3 bulan ini pergi terus loh. Dari luar kota, luar pulau, sampai luar benua. 1,5 bulan yang lalu saya pergi ke Afrika, ke Ethiopia, barengan Karolis. Ke satu tempat, ada satu tempat namanya Tanah Kirkos. Tabut Allah pernah di situ 800 tahun. Katanya Yesus juga pernah ke situ waktu beliau umur 3,5 tahun kok masalah katanya, yang itu saya nggak dengerin. Kami sengaja pergi ke tempat-tempat di mana pernah ada tabut itu dibawa keluar dari Israel, dilarikan, dicuri atau apapun lah. Pencariannya apa sih? Pencarian ilahi, pengen nyari Tuhan gimana caranya tabut ini bisa ada di Indonesia. Dan pengen dampak yang supranatural buat bangsa ini. Nyari gak? Nyari. Diem gak? Gak bisa. Di dalam ini masak. Sambil bicara seperti ini udah lumayan nih, lumayan berasa lebih enak. Saya harus memikirkan besok ibadah besok. Pulang ini saudara bisa jajan, nyari apa, GoFood di sini banyak enak. Sebenarnya ada namanya Babi Gloria, babinya enak buang, cuma udah tutup. Kasihan. Nah, kalau sempat Bapak Ibu cari namanya Esteller Retnosari, itu recommended. Itu alpukatnya saudara, kalau masuk di mulut, itu kayak dipeluk kayak lidah saudara ini. Manisnya itu sampai ke sini. Udah, nanti saudara cari abang. Saudara pulang ini saudara bisa jajan, bisa makan. Cuman percayalah hidup saya, hidup teman-teman saya ini gak akan tenang. Kenapa? Besok penentuan. Capek nggak? Secara capek, secara badan. Saya nggak berani ngomong, kadang kala emang butuh dunia. Kenapa saya suka menyendiri? Saya cuma butuh satu area di mana saya nggak perlu keganggu, bukan keganggu sih. Di mana area itu di area di mana saya tinggalkan beban saya, pikiran saya, kecuali kalau diibuin ngechat gitu ya. Oh enggak, urusan hal ngechat soalnya. Bukan ngechat, orang itu bukan ngechat. Rasa. Tapi hari ini saya mau mulai dengan berkata, berdoa dengan dunia pelayanan, masuklah dunia pengabdian. Kau akan ikut gendong yang digendong pemimpinmu. Kau akan ikut memikirkan dan mencari jalan keluar yang dicari oleh pemimpinmu, buat kotamu, buat gerejamu, buat persekutuanmu, buat tempatmu masing-masing, buat bangsamu. Kau akan mikirkan bagaimana menciptakan atau menemukan sesuatu yang baru yang waktu Tuhan cium, Tuhan suka. Bagaimana kau cari sesuatu yang baru dari penyembahanmu, dari tim musikmu, dari tarianmu, media atau saudara. Tadi suruh angkat tangan penyanyinya dikit, WL-nya dikit, pemusiknya dikit, sisanya wah ini pasti penyembah semua. Itu yang dicari penyembah. Dan bagaimana caranya bisa menyentuh hati Tuhan. Walaupun kau nyanyi lagu Hosena in the Heights berkali-kali, ribuan kali, saya tahu.
Selama 1 tahun ini setiap minggu, saudara tahu saya ibadah minimal 11 kali. 1 hari ada 7 hari. Soalnya kebayang seminggu ada kalinya 13-14 kali, dan bayangin saya harus nyanyi beberapa lagu yang sama. Bosan nggak? Saya bosan. Kebayang Tuhan harus terima penyembahannya sebenarnya. Yang harus fresh apanya ini? Tuhan ngerti nggak? Ngerti. Yang dia minta yang harus selalu fresh apa sih? Nah, saya nggak mau lama-lama di opening ini. Saya tadinya berencana mau selesai 6:30, cuman karena saya lihat saudara on banget ini sekarang, saya pengen sharing secepat mungkin. Nah, dan saya berdoa dalam nama saudara nangkep. Gini saudara dan saya ada di 100 detik terakhir. Saya mau pakai bahasa yang sama dengan beberapa orang pemimpin di sini. Di 100 detik terakhir, saya ini dibentuk hidup saya untuk belajar dan kenal hati Tuhan. Bagaimana penyembahan 21-22 tahun terakhir. Dan saya harus menyampaikan ini dalam 30 menit. Pelajaran 21 tahun harus masuk dalam 30 menit. Saya mau belajar poinnya aja. Nah gini saudara, Tuhan itu roh, dan dia hanya bisa didekati dengan yang ilahi, dengan yang roh. Tapi nanti kita bahas itu. Yuk kita buka di Yohanes. Ini ayat yang sangat terkenal. Saudara pasti tahu. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Saya ada satu sisi, ada 2 hal yang saya pengen saudara lihat dari ayat ini. Ada satu hal, satu dari hati Tuhan dan satu dari firman-Nya. Apa bedanya nanti kita jelaskan. Ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya, mana kitab saya? Saya buka tidak tertarik. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sebelum saya bahas yang itu, saya mau lihat, saudara pasti tahu kisah ini, betul? Yesus ngobrol dengan siapa? Dengan perempuan yang suaminya nggak jelas. Entah ini pezina, ya pasti pezina lah. Dan hidupnya nggak jelas dengan semua laki-laki, dan hidupnya seperti itu. Saya punya pertanyaan, saya pengen saudara lihat sesuatu yang pertama. Saudara tahu nggak sih Tuhan itu pengen ngobrol? Tahu nggak sih Tuhan itu ingin mencurahkan hatinya? Dan sadar nggak? Hari itu ada satu orang yang bisa nangkap hatinya, bisa nangkap pembicaraan Tuhan. Itu seorang perempuan, entah itu sundal, entah itu pezina, entah apa. Pokoknya dia hidup dengan berbagai laki-laki. Hidupnya berantakan, hidupnya sembarangan. Kok berantakan mungkin oke lah. Tapi saya mau berkata lebih enak, ini hidupnya sembarangan. Bagaimana mungkin seorang Allah, seorang Tuhan seperti Yesus bisa bicara, menyembah dalam roh dan kebenaran dengan perempuan yang seperti ini? Yesus yang ajak bicara tentang penyembahan itu Yesus. Dia bisa bicara hal yang lain. Dia bisa bicara tentang pemulihan, tentang kekudusan, tentang kehidupan, tentang keselamatan, apapun itu. Kenapa Yesus ajak bicara perempuan ini tentang menyembah dalam roh dan kebenaran? Kenapa bukan orang Farisi? Kenapa bukan para penyanyi? Kenapa bukan para penari? Kenapa bukan para pemain musik? Sadarkah engkau ada Tuhan yang hatinya itu ingin dicurahkan? Hari itu Yesus bicara sebelumnya tentang air hidup. Dan perempuan yang hidupnya sembarangan ini, yang sudah berganti-ganti suami, yang bahkan hari itu yang dia tinggal itu bukan dengan suaminya. Orang itu bisa nangkep, ngerti gak sih? Ada seseorang yang menurut kita hidupnya gak layak, hidupnya najis, tapi dia bisa bereaksi waktu Tuhan berkata tentang roh, menyembah dalam roh dan kebenaran, yang bahkan kita sendiri sering anggap.
Dan yang menyedihkan adalah sebelum saya bahas saya tadi, waktu murid Yesus datang nyari apa? Nyari roti. Yesus lanjut tadi bicara tentang air hidup. Yesus bicara tentang roti hidup. Nangkep nggak anak-anaknya? Murid-muridnya nangkep nggak? Sedang yang bahasa kita seorang pezina bisa nangkep waktu Tuhan ngomong. Dia bicara tentang air hidup. Waktu ditawarkan, dia langsung nyari di mana aku mau. Kenapa? Ya karena dia punya sebuah kebutuhan dan pencarian. Dan begitu wanita itu nangkep, Tuhan akhirnya lanjut bicara tentang menyembah dalam roh dan kebenaran. True worship. Tapi waktu murid-muridnya 12 orang, orang-orang yang oke lah. Ya Leo kan mereka juga 12 orang yang juga bukan orang yang capable. Oke, tapi dia sudah jalan dengan Yesus bertahun-tahun. Lumayan. Tapi ada seorang perempuan yang menurut kita mungkin pecina, yang hidupnya sembarangan. Dia bisa nangkep tentang menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan Yesus dari hatinya dia bisa alirkan sesuatu. Aku pengen bicara. Sama dengan saudara hari ini. Tuhan pengen bicara. Tuhan ingin bicara apa sih? Saudara, 1 tahun terakhir ini mesbah, doa, penyembahan di seluruh dunia itu berhenti sekian, menurut saya lebih dari 70-80%. Semua orang pilih menjauh, semua orang pilih takut beribadah. Makanya dari awal tadi saya bilang, saudara ini orang-orang yang turut mengambil resiko. Lihat aja duduknya. Bukankah kita menggenapi firman Tuhan bahwa kita ini harus intim satu dengan yang lain juga? Itu berita aja yang bilang harus physical distancing. Jangan sampai kayak bangsa Israel di Gunung Sinai, saudara. Waktu diajak Tuhan sama Musa, waktu itu ngomong di Gunung Sinai lewat api, lewat geledek, petir menyambar. Hari itu mereka semua berkata berdiri jauh-jauh. Mereka harus buang 39 tahun dan 9 bulan untuk mereka buang waktu mereka di padang gurun. Itu baru bulan ketiga mereka diajak, mereka keluar dari Mesir dan Tuhan ajak, aku pengen ketemu mereka. Tapi mereka berkata, kami takut. Hari itu manusia, bangsa Israel buat physical social distancing dengan Tuhan. Musa aja yang ngomong, kami ikuti. Karena kerinduan ini, kerinduan Tuhan yang seperti ini, selama 1 tahun gak ada mesbah. Kepergian saya sekian waktu terakhir ini bukannya saya bahagia, nyesek. Saya kali bicara iman, bicara tentang karunia, bicara tentang hadirat Tuhan, bicara tentang kemuliaan, hampir semuanya gak respon. Kenapa? 1 tahun yang mereka lihat adalah berita kematian, kehancuran, bukan bla 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 bla. Gak ada yang nyawa. Buat mereka, Yesus, menurut saya buat sebagian besar orang, Yesus sudah tinggal agama, tokoh agama. Apakah ada orang yang pernah bersentuhan melihat? Tinggal lagi. Nah, saya nggak mau lama-lama. Ini wanita luar biasa. Ada seorang seperti itu yang bisa nyaut. Dan waktu murid-muridnya datang, waktu Tuhan berkata tentang roti hidup, padaku ada roti hidup, roti yang tidak kamu kenal, yang akan bisa bawa kamu kepada kekekalan. Terus mereka langsung ngomong di belakang ada apa sih? Yang lain ada yang nyaut. Yang mungkin ada yang ngasih makan. Nyaut kan? Gak nyaut. Saudara dan saya harus punya cukup respon yang cukup baik dengan Tuhan. Ayatnya berkata, lanjutnya biar cepat. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Di terjemahan The Message-nya keren. Ini tentang siapa dirimu dan caramu hidup itulah yang dihitung di hadapan Tuhan. Terjemahannya seperti itu. Ini tentang siapa dirimu yang sesungguhnya dan caramu hidup itulah yang dihitung oleh Tuhan. Itulah menyembah dalam roh dan kebenaran.
Oke, selanjut. Your worship must engage. Penyembahanmu harus sampai membangkitkan, membangunkan rohmu dalam pengejaran dan kebenaran. Itu adalah, inilah Pak, ciri-ciri para penyembah yang dicari oleh Bapa. Mereka yang secara sederhana dan jujur dan jujur di hadapan Tuhan dalam penyembahan mereka. Orang-orang yang kalau di dalam hatinya bisa jujur dengan Tuhan. Karena tahu nggak sih? Vin kasih C. Saudara, pasti pernah dengar lagu ini. Selain Kau tiada yang lain. Oke, ada padaku di surga. Siapa yang mau doanya dijawab Tuhan? Saya nanya serius, siapa yang mau doanya dijawab Tuhan? Oke, benar ya? Tuhan, lihat mereka angkat tangan. Saya juga angkat tangan. Soalnya menurut saudara nyanyi lagu ini gampang. Selain Kau tiada yang lain ada padaku. Bohong gak saudara? Di hati saudara, di pikiran saudara saat ini apalagi punya mainan baru, punya sepeda baru, motor baru, mobil baru, rumah baru, pacar baru dapat duit, atau apapun, hatimu pasti bercabang. Halo? Dan terus saudara nyanyi lagu ini. Sekalipun dagingku dan hatiku apa? Saudara mau doamu dijawab Tuhan? Amin. Sekali lagi, saudara sudah mengambil resiko kumpul tempat ini. Tanggung. Saya juga angkat tangan kok. Saya nggak mau jebak saudara. Tapi lagu ini berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis semuanya. Itu daging, hati, semua berantakan habis. Seringkali kita ini nggak bisa jujur dengan lagu yang kita bawa. Dengan sesuatu kita naikkan di hadapan Tuhan, kita ini nggak jujur. Sekalipun saya nggak menyanyi dagingku dan hatiku habis lenyap. Itu kalau sampai Tuhan berkata amin. Tetaplah Allah selama-lamanya. Nyanyi lagu ini kalau saudara nggak punya hati yang merendah, bubar. Nyanyi lagu sekalipun dagingku dan hatiku. Terus Tuhan berkata, amin. Itu hati, ego, pride, kepalamu akan diinjak. Nah, kita ini sering gak jujur dengan diri kita waktu kita nyanyi. Adik-adik, kakak gak marah, tapi kakak lebih, kalau kalian mau dengerin gak apa-apa, tapi kalau kalian udah capek, turun aja. Gak tempat, serius, kakak gak musir, enggak, beneran. Ya diem, mana sih? Kamu ada ikut teriak amin gak waktu dagingku dan hatiku misalnya? Kalau ikut, ya gak apa-apa. Oke, bercandanya kecil aja, atau bercandanya ini di silent, di getar aja, getar. Bercandanya getar. Gak apa-apa, saya serius, saya gak suka musir, saya gak pernah musir. Jadi bercandanya di vibrate aja, di vibrate. Jadi suaranya gak ada, cuma getar. Jadi kayak setrum-setrum, it's okay, gak apa-apa. Saya serius loh, baik loh saya suka. Kelihatannya. So tau gak sih? It is the way, it is who you are and the way you live that count before God. Adalah siapa dirimu yang di dalam dan caramu hidup itu yang dihitung Tuhan. Saudara, saya suka hari itu salah seorang bilang seperti ini. Ini public worship, betul nggak? Ini public worship, ini pelayanan public worship. Saya dan teman-teman sedang melayani public worship. Saudara tahu yang membuat public worship penting dan sangat powerful? Private worship. Sesuatu yang tiap para pelayannya taruh di belakang. Saudara kalau nggak ada isinya, percuma kalau saudara mau bicara apapun, kalau nggak ada isinya, kalau itu lahir dari kepalamu, percuma. Nggak akan nyampe gitu. Ini public worship. Tapi yang menentukan saudara dihitung adalah
Yang di ruang private yang orang nggak tahu, yang dunia nggak tahu. Makanya kalau saudara sedih atau patah hati, nggak usah ditaruh di story lah saudara. Aku kemarin nyanyi apa ya? Jangan datang lagi cinta. Kok udah gini aja deh. Nyanyi sekalipun dagingku dan hatiku. Apa? Aku tak apa. Dirimu yang di dalam. Kita mau nyanyi kau beremukkan aku, atau kita mau nyanyi ucapan syukur ya baik gampang. Saya pernah marah sama adik saya, ini anaknya nggak ada sih, lagi WL tempat lain. Lagi WL tempat lain. Dia ngeluh aja dengan itu. Tapi kalau ngeluh, lagi marah, sebel, atau sama keluarganya jalan-jalan ke Eropa, enak banget. Terus saya selalu suka bandingin sama Ada Obaja nih. Ada Obaja, ada beberapa anak di sini memang anak kampung, soalnya. Beberapa anak di belakang memang anak kampung, termasuk saya. Kami anak kampung. Ini serius, kita itu rata-rata anak kampung. Walaupun saya besar di London ya. Mereka kalau pahit mainnya depan kali itu gitu. Lu pahit, lu marah, lu masih pergi ke Eropa. Ini pahit gimana ke Eropa? Ngancol aja kalian gak ada duit. Serius, sebagian besar anak-anak itu baru lihat Monas waktu ngapain? Waktu diajak doli. Serius itu anak-anak kita. Ya lu marah, dan saya marah sama dia, kamu marah. Tapi lagi marah, lagi galau, tahu-tahu diajak pergi jalan-jalan ke Eropa. Kesalahan saya. Kamu ucap syukur bisa gak sih? Lihat tuh temen. Itu pengen jauh-jauh makan di warung mie sini, kalau udah gak ada duit, udah. Dan hari itu tiap kali dia nyanyi ucapan syukur, sejak saya marahin, mainnya dia jauh-jauh gitu. Nah, yang di dalam diri ini bicaranya banyak. Bapak Ibu, saya mau gini biar cepet. Tuhan tolong saya dalam. Saya punya tanggung jawab bagaimana caranya saudara ini pulang dengan sepenuh-penuhnya. Maafkan saya saudara, saya punya kerinduan. Gak mungkin mesbah ini topang orang-orang ini aja, gak mungkin. Saya selalu bilang ke teman-teman saya, ke adik-adik saya, kamu harus jadi lebih besar dari saya, lebih peka, lebih baik, lebih rendah hati, lebih tahu diri, lebih dalam dengan Tuhan. Kenapa? Bangsanya yang gendong perlu banyak. Yang gendong siapa? Saudara dan saya yang mau stepping up. Mau apa saja Tuhan dalam nama Yesus. Dan hari ini, saudara ini, Tuhan tolong dalam. Yang Tuhan cari orang-orang yang seperti itu yang mau jujur dengan dirinya. Kenapa gini? Saudara dan saya ini instrumen penyembahan. Yang penyembahan itu terjadi. Makanya waktu terakhir nanti saya ajak saudara nyembah. Kenapa itu penting? Saya mau bilang bunyi-bunyian yang saudara keluarkan dari hatimu, dari rohmu, hidupmu tadi, jangan pernah berhenti. Kalau boleh berdoa di dalam nama semakin lama makin keras, gaungnya makin besar. Orang semua bicara tentang ketakutan, orang bicara tentang kematian yang saudara gaungkan tadi, saudara bunyikan makin keras. Seperti yang saudara beri tadi, kenapa saya sengaja gak ngasih lagu? Kenapa? Biar itu lagumu yang keluar. Kalau saudara masih nyanyi Yesus gunung batuku, itu lagunya siapa? Lagunya Daud. Terus Tuhan bilang, ini lagunya Daud, ini nyontek. Saudara keluarin lagumu aja. Kak, gimana caranya? Keluarin aja Mazmur. Nah, saudara dan saya ini instrumen penyembahan. Bukan nyanyinya ini ada hasil. Yang keluar dari mulut ini hasilnya. Saudara dan saya ini anggap aja kita ini kecapi Allah. Di kitab Wahyu bilang, mereka yang punya kecapi Allah, mereka mengalahkan binatang itu dan bilangannya 666.
Itu musuh kita hari-hari ini sampai akhir zaman. Ini kita udah di ujung akhir zaman pokoknya. Nah, yang saudara harus lakukan adalah saudara dan saya akan terus dibunyikan tiap hari. Caranya gimana? Tuhan akan sengaja menghadapkan engkau hal demi hal yang itu akan menuntut bunyi dari dirimu. Bunyimu bisa kecewa, bunyimu bisa jangan datang lagi cinta atau apapun itu. Bunyimu bisa marah waktu saudara berhadapan dengan sesuatu yang menyesalkan. Saudara punya pilihan, kok bunyi sedih, kok bunyi capek, atau kok memutuskan untuk lagu apa lu nyanyiin? Berdiri di puncak gunung tertinggi. Saudara nggak nunggu imanmu cukup top untuk engkau cukup pulih untuk yang itu, nggak perlu. Dari keadaan paling menyesalkan sekalipun kau harus putuskan berdiri di puncak gunung tertinggi. Itu bunyi nggak? Bunyi. Yang bunyi apa? Hatimu. Meskipun kau nyesek, meskipun kau sakit, meskipun kau berhadapan dengan isi dompetmu yang nggak seperti yang firman Tuhan katakan, yang belum, yang kenyataan dengan kebenaran berbanding kebalik. Saudara harus tetap memutuskan mengeluarkan bunyi. Bunyi apa yang kau bunyikan? Saudara ini pulang ke rumah kan? Ya yang luar kota nanti lah besok. Saudara pulang ke rumah, saudara akan berhadapan dengan musuh-musuhmu lagi kok. Apakah saat nanti kau sampai ada altar kau, setelah kau di altar kau pulang lewat sini turun ke tangga ke bawah? Apakah kakimu sama lantai si salib beda 5 cm kau ngawak ke saya? Enggak juga. Kau akan berhadapan dengan raksasa-raksasamu, kau akan berhadapan dengan trauma-traumamu. Kau akan berhadapan dengan dirimu yang selama ini orang nggak lihat kau di belakang seperti apa. Nah, saudara nanti pulang, kau mau bunyikan apa dari kecapi hidupmu ini? Ibu itu dari awal ketemu saya selalu berkata, kamu akan jadi Daud di akhir zaman. Saya makin lama lihat kisahnya Daud, makin sini, makin kesini, hidup ngeri amat ya. Selalu disematkan ada satu kata di hidup saya, di calling saya, membawa kekudusan kabut Tuhan. Saudara, saya ini punya masalah dengan kekudusan. Saya serius. Saya ini punya masalah dengan kartu. Saya ini bukan lahir dari keluarga ningrat, orang yang baik-baik, yang kesenggol, oh ya nggak apa-apa, enggak. Saya berapa kali marah di jalan. Teman-teman yang saya setirin pasti berapa kali ngerti lah. Kalau saya udah agak bega gitu, nyetir saya tuh ada kesenggol orang dikit langsung. Pernah berapa kali, saya serius. Berapa kali saya lupa. Saya udah mau pepet lagi, orang saya buka kaca, orangnya buka kaca. Kak Leo. Shalom. Namanya saya Leo bukan dia. Serius. Singa disenggol, kepepet, ribut saudara. Mungkin Lia enggak. Saya punya masalah, sumbu saya enggak panjang, pendek saudara. Saya punya masalah dengan kemarahan, serius. Tapi setiap kali dikatakan, kamu akan bawa kabut Tuhan, kamu akan bawa kudusan Tuhan, kamu akan dipenyembah di ruang manusia. Di hati saya, di badan saya, yang keluar ini nolak. Entah itu dengan rasa bersalah, entah itu dengan perasaan gak layak, minder, kayak apa, kayak sebutin aja. Dan jangan pikir setiap kali nyembah, terus nyanyi lagu Kados. So pikir sini gak goyang. Maafkan saya, sampai hari ini saya masih ingat saya jatuh di mana saja, dengan siapa aja, di hotel mana saja. Saya ingat dengan kepala sejelas mungkin. Dan seringkali itu muncul waktu saya datang nyembah. Tapi ayatnya berkata, it is who you are and the way you live that count for you. Soalnya tahu setiap kali itu muncul, saya ngomong apa? Saya cuma bisa berkata, saya akan tersungkur lebih. Kenapa? Tuhan, makanya sampai hari ini kalau saudara nanya bagian dari apa dari Tuhan yang kamu pengen kamu sentuh nanti kalau ketemu Tuhan atau tiap kali ketemu hadirat Tuhan, saya nggak minta banyak. Saya cuma pengen ditaruh di bawah kakinya, itu tempat paling layak buat orang seperti saya. Orang mungkin akan seperti Yohanes di pelukannya, itu tempat terlalu kudus buat saya, kakinya sudah terlalu kudus.
Tapi di bawah kakinya itu tempat paling layak buat anjing proskuneo penyembah orang saja. Dan setiap kali berhadapan dengan hal seperti itu, saya harus mainkan nada apa? Saya nggak mungkin di tengah nyanyi lagu kekudusan saya minder, itu nggak mungkin. Kenapa? Itu kecapi yang sedang bunyi. Entah itu trauma, rasa bersalah, memori dari masa lalu. Saudara, repotnya jadi orang melankolis adalah orang ngomong apa jadi dari 10 tahun yang lalu saya masih ingat. Siapa yang orang melankolis ini? Halo saudara, shalom. Kita itu orang gak ngapa-ngapain, kita sensitif gak? Iya gak? Kita ketemu teman baik gak nyapa, cuma papasan dong. Aku buat salah apa lagi? Wah, dia juga emang gak ngeliat. Saya kesalahan saya 20-30 tahun yang masih ingat. Enak gak jadi orang melankolis? Gak enak. Cuman kita memang orang-orang sensitif. Jadi kalau hati Tuhan lagi gerak dikit, kita langsung, kamu kenapa? Enaknya jadi orang melankolis begitu. Kamu gak apa-apa kan? Gitu. Kayaknya imut banget sama Tuhan kayak gitu ya, asik banget. Baik-baik ya di sana. Salah, lu yang baik-baik di situ. Gak tau diri. Lu butuh gua jagain pakai kata-kata teker. Lu yang butuh teker itu. Ya, biasanya gitu pembicaraan kami. Soalnya saya instrumen lain. Saya mau cepat aja. Dari tadi mau cepat aja itu jam 6, jam 7 kurang. Saudara sih, enggak sih, saya serius saudara. Saya lihat ada sesuatu terbuka di roh yang saya tahu saudara siap menerima sesuatu. Saudara, stepping up, saya mau buka 2 ayat ini secepat mungkin, kita mau selesaikan. Saudara dan saya nggak punya pilihan lain, dan ini pilihan sih. Di dalam hidup ini pilihan. Ada satu hari, ada satu momen di mana saudara harus memutuskan untuk saya harus stepping up. Oke? Buka di Matius 26. Matius 26 ayat 39. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti kau kehendaki. Terjemahannya berkata seperti ini. Di The Passion Translation dia berkata, lalu dia mengambil sebuah jarak tertentu, dia naik. Dan yang terjadi adalah hari itu juga di terjemahan berkata seperti ini. Lalu hari itu ada sebuah kesedihan yang tahu-tahu menguasai dirinya. Lihat ini. Hari itu Tuhan memutuskan untuk mengambil satu langkah sedikit. Dan begitu dia melangkah, ada sebuah kesedihan, ada sebuah kegentaran, ada sebuah perasaan yang gak karu-karuan, ada sebuah pressure yang hari itu menyerang hatinya, jiwanya, dirinya. Saya mau berkata hari itu Tuhan ada di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani dia harus memutuskan hari itu. Apa yang dia harus kerjakan, apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia selesaikan. Sebuah tempat di mana untuk naik ke salib, dia harus lewati area itu. Dia harus masuki satu level di mana dia harus berhadapan dengan sebuah kenyataan nanti ke depan. Begitu dia minum cawan itu, akan ada satu momen Tuhan Allah Bapa akan mundur dari hidupnya. Makanya Yesus waktu di kayu salib dia berkata, Eli Eli lama sabachthani, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Dia harus berhadapan dengan sebuah kenyataan kalau aku masuk ke area ini. Aku harus berhadapan dengan sebuah keputusan. Aku harus tuntaskan panggilan ini. Yang nantinya aku harus berjarak dengan Bapa. Aku harus kehilangan pandangan Bapa. Tapi aku lakukan ini demi saudara dan saya.
Kalau saudara baca lanjutannya dari pribadi Yesus Kristus, bayangkan dari Yesus Kristus Tuhan yang seajaib sedahsyat itu, ada momen di mana kalau saudara baca kisah baik di Matius di Markus kalau nggak salah, ada area dan kisah-kisah yang sama waktu Yesus masuk Taman Getsemani. Taman Getsemani itu apa sih? Tempat pemerasan minyak. Tapi hari itu yang waktu Yesus melangkah masuk ke Taman Getsemani, yang diperas pertama apanya? Jiwanya, dirinya di dalam. Ya kalau saudara baca di Alkitab, lalu karena tekanan itu, bayangin Yesus sampai berkata seperti mau mati rasanya. Hei, perkataan itu keluar dari Yesus. Di tempat pemerasan minyak Getsemani, yang diperas pertama apa? Jiwanya di dalam. Makanya saudara baca di Alkitab, hari itu sampai peluhnya keluar seperti tetesan darah. Pencurahan darah pertama itu di tempat peremasan peremukan minyak. Yang diremukan apa? Hati Tuhan duluan. Yang diteremukan itu apa? Hati Tuhan duluan. Makanya kalau saudara baca, kita sering dengar ya di Wahyu ada, Wahyu 6 kalau nggak salah atau 8 saya lupa, maafkan. Ini saudara cari di rumah. Selalu ada perkataan firman yang saudara pasti sering dengar, jangan rusakkan minyak dan anggur. Kenapa? Itu tempat yang paling powerful. Getsemani. Tuhan harus berhadapan-hadapan dengan iblis, harus berhadapan-hadapan dengan saudara dan saya. Di gendongan dia ada nama saudara dan saya. Dan waktu Tuhan harus berhadapan dengan itu, pressure-nya datang. Makanya waktu dia stepping up, pressure masuk. Saudara dan saya waktu kau memutuskan stepping up, kau masuk ke level yang baru, akan ada pressure yang masuk. Hidupmu waktu kau jadi penyembah, panggilan true worshiper, bukan untuk saudara ngambil berkat buat dirimu atau jaminan buat dirimu sendiri. No, engkau sedang dipanggil menjadi imam, perantara antara Tuhan.